Dengan agenda-agenda politik sudah kita pahami bersama dan langkah-langkah yang akan diambil oleh baik Golkar maupun PDIP sudah dipahami bersama. Dan tentu ruang-ruang untuk kerjasamanya sangat luas dan terbuka lebar. Kita sudah diacarakan antara Pak Erlangga dengan Bu Puan untuk bertemu ya. Nah, kita tunggu aja ya. Waktu pastinya akan ditentukan dalam waktu dekat ini. Materinya ya tentunya antara kedua pejabat itu. Waktunya masih lama. Tidak ada dinamika yang tidak mungkin. Masih banyak sekali dinamika yang akan terjadi sampai menuju tahun 2024. Jadi ya tadi seperti saya bersama Pak Ketum, Pak Erlangga, kami juga sama-sama memahami bahwa bergotong royong dalam membangun bangsa dan negara itu menjadi satu hal yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan yang sekarang ini sudah 2 periode di zamannya Pak Presiden Jokowi untuk terus bisa diteruskan. Secara psikologi yang namanya anak sama ibu tentu lebih ingin anaknya, itu secara psikologi rasional kita ya, itu common sense. Yang kedua, apakah nama itu sudah ada di kantong Ibu Mega? Kalau saya yes, persis, sudah ada. Tinggal nah, kenapa sudah ada atau belum? Karena begini, kalau misalnya politiknya PDIP masih bermain pada politik injury time, politik last minute, memang dia sudah di kantong tapi nggak dikeluarin. Ya. Saya yakin sekali Bu Mega sebagai ketua umum yang punya pengalaman begitu luar biasa dalam menghadapi gejolak dan dinamika politik. Beliau punya pertimbangan-pertimbangan strategis. Apa sih? Nah, pertimbangan strategis itu cuma Bu Mega. Keteguhannya itulah menjadi produk mahal yang sampai detik ini siapapun lawannya PDIP, makanya sering khawatir dengan sikap dan keputusan PDIP, khususnya Bu Mega. Karena dia selalu main last minute. Tapi harus dipahamin juga, dulu-dulu mungkin politik last minute ini berlaku. Tapi hari ini PDIP maafkan Sekjen Golkar soal bentrok gegara survei Ganjar dan Puan. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ludwig F. Paulus meminta maaf terkait ucapannya di media massa soal PDI Perjuangan. Bentrok usai Ganjar mengungguli Puan di survei. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menghargai permintaan maaf Ludwig. Menurutnya hal itu dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Dia meminta untuk mengurus partai politik masing-masing. Sebelumnya, Ludwig F. Paulus mengklarifikasi ucapannya soal bentrok di PDIP Perjuangan usai Ganjar Pranowo mengungguli Puan Maharani di survei. Ludwig menyebut apa yang diucapkannya berbeda maksud. Ludwig mengaku telah ditanyai berbagai pihak atas pernyataan tersebut. Dia pun telah menyampaikan soal itu kepada Puan Maharani, Hasto, Utut, serta lainnya. Di samping itu, persoalan tersebut juga telah disampaikannya kepada Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, serta lainnya. Warning bagi parpol lama, dicungkil Perindo, PSI, dan Hanura dari pemilu 2024. Peluang partai non-parlemen lolos menjadi peserta pemilu 2024 relatif kecil, apalagi dengan ambang batas parlemen sebesar 4%. Terkecuali partai-partai yang lolos ke parlemen di tahun 2019 gagal di pemilu 2024. Sehingga menjadi peluang buat partai non-parlemen itu pun bisa terjadi jika basis pemilihnya lari kepada partai-partai non-parlemen. Parpol yang sudah memiliki kursi di level DPRD di pemilu 2019 tentu lebih percaya diri seperti PSI, Hanura, dan Perindo. Sehingga tidak menutup kemungkinan dari partai non-parlemen yang bakal lolos di pemilu 2024. Arifki mencatat dari berbagai lembaga rilis lembaga survei, Perindo salah satu partai biru yang lolos ke parlemen. Menurut dia ada beberapa alasan yang menyebabkan Perindo memiliki peluang di tahun 2024. Pertama, infrastruktur politiknya sudah bekerja, baik yang dikelola oleh partai sendiri atau kader-kader yang dipilih di DPRD pada pemilu 2019. Kedua, masuknya figur-figur baru di Perindo seperti Tuanku Guru Bajang dan mantan komisioner KPU RI Ferry Kurnia Rizkiansyah. Direktur Eksekutif Al-Jabar Strategik ini melihat PSI dan Hanura juga memiliki peluang yang cukup baik di tahun 2024. Tetapi Hanura harus berebut suara dan jaringan kelompok di internal partai yang kini mendirikan PKN. Sedangkan PSI jelas Arifki harus berusaha mencari figur baru setelah beberapa kader terbaiknya seperti Samara, Rian Ernest, dan lainnya yang memilih mundur dari kepengurusan. Diketahui Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 17 partai politik yang lolos verifikasi sebagai peserta pemilu 2024.
9 diantaranya merupakan parpol lama atau parpol yang lolos parlemen di pemilu 2019. Sedangkan 8 parpol lainnya merupakan partai baru atau partai non-parlemen seperti Perindo, PBB, PKN, Partai Garda Perubahan Indonesia, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Hanura, PSI, dan Partai Buruh. Ketua Umum Hanura bikin kubu Anies Baswedan terdiam. Sorry ya, saya belum mendukung siapapun. Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Usman Sabtaodang atau yang akrab disapa Oso ini, meradang terkait beredarnya potongan video dirinya di media sosial. Hal itu disampaikannya dalam acara puncak peringatan HUT ke-16 Partai Hanura di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022. Oso menegaskan hingga detik ini ia dan partainya belum menentukan sikap dukungan politik dalam pemilihan presiden 2024 mendatang. Terkait dengan beredarnya video potongan pidato di media sosial yang mendukung Anies Baswedan, dia menegaskan itu adalah perbuatan oknum yang memperlintirkan untuk mencari dukungan politik. Mantan Wakil Ketua MPR RI ini menegaskan, Partai Hanura belum menentukan sikap dukungan partai politik dan masih setia dengan Presiden Joko Widodo. Partainya pun, kata Oso, mempercayakan sepenuhnya kepada Jokowi soal arah dukungan di Pilpres 2024 mendatang. Ia mengatakan Partai Hanura sejak 2014 telah menyatakan dukungan terhadap Jokowi. Bahkan ketika Jokowi maju kembali bersama Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, Partai Hanura tetap menyatakan dukungan terhadap Jokowi. Sebelumnya dikutip dari Antara News, Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, Kodrat Syah, membantah kabar yang menyebutkan bahwa Ketua Umum Usman Sabtaodang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di pemilu presiden 2024. Dia menegaskan bahwa Oso tidak pernah mengeluarkan pernyataan apapun, deklarasi untuk mendukung Anies menjadi capres di Pilpres 2014. Kodrat mengecam pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena telah menyebar video hoax hingga viral di masyarakat. Menurut dia, Hanura masih menunggu arahan Presiden Jokowi terkait sosok presiden yang akan didukung di Pilpres 2024. Dia mengatakan Hanura akan mendukung pasangan Capres-Cawapres yang memiliki potensi menang di Pilpres 2024 dan memegang teguh prinsip Pancasila serta kebinekaan. Selain itu, Kodrat menjelaskan bahwa Hanura saat ini sedang fokus untuk menghadapi verifikasi faktual partai politik dan mempersiapkan strategi untuk meraih kemenangan di pemilu legislatif 2024. Sebelumnya viral di media sosial terkait sebuah video yang berisikan narasi Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Sebenarnya dalam video tersebut Usman Sabta hanya berbicara pentingnya pemimpin yang dapat meneruskan pembangunan dan program baik dari pemimpin sebelumnya serta keberpihakan pemimpin nasional kepada daerah. Selain itu, setelah suara Usman Sabta muncul dari berbagai orang yang berbeda yang menyatakan Anies the best dibanding capres lain.